Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron Halim dengan NPM 33341900046 dari jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan fasa, khususnya di diagram fasa senyawa murni dan diagram fasa binar liquid. Kesetimbangan fasa adalah materi yang sangat penting dalam bidang metalurgi. Materi ini membahas berbagai hal mengenai fasa dan perubahannya. Fokus terbesar dalam materi ini adalah mampu membaca diagram fasa, baik itu diagram fasa tunggal, binar, dan Turner. Di metalurgi, biasanya diagram ini berguna pada saat kita membuat campuran suatu logam, karena biasanya jumlah komponen ini akan berpengaruh pada sifat campuran yang dihasilkan. Untuk menentukan komponen campuran ini biasanya ditentukan dengan suatu aturan yang dinamakan Lever Rule. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama diagram fasa zat murni dengan subbab stabilitas fasa, batas fasa, tiga diagram fasa representatif, dan diagram fasa binar liquid dengan subbab diagram tekanan uap, diagram komposisi suhu, dan diagram fasa cair. Stabilitas fasa. Jadi pada stabilitas fasa kita akan membahas tiga hal. Yang pertama jumlah fasa, yang kedua transisi fasa, yang ketiga kriteria termodinamika pada fasa stabil. Fasa adalah keadaan materi yang seragam dalam komposisi kimia dan kondisi fisiknya. Pada fasa terdapat fasa padat, cair, dan gas. Jumlah fasa dalam suatu sistem dilambangkan dengan P. Campuran gas adalah fasa tunggal. Dua logam dapat membentuk sistem dua fasa. Apabila tidak bercampur logam tersebut, maka akan menjadi fasa yang tunggal atau P sama dengan 1. Transisi fasa adalah perpindahan satu fasa ke fasa lain secara spontan dan terjadi pada karakteristik tertentu. Maksud dari karakteristik tertentu adalah terjadi pada temperatur dan tekanan yang tertentu. Pada suhu transisi, dua fasa berada dalam kesetimbangan, dan energi Gibbs dari sistem adalah minimum tekanan yang berlaku. Kriteria termodinamika pada fase stabil itu dipertimbangkan didasarkan pada energi Gibbs suatu zat, khususnya pada energi Gibbs molarnya. Potensi kimia adalah ukuran potensi zat untuk mengalami perubahan untuk sistem yang tunggal. Jadi energi Gibbs molar dan potensi kimia adalah sama. Dan itu didasarkan pada hukum duanya, yaitu pada kesetimbangan potensi kimiawi suatu zat yang sama di dalam dan di setiap fase yang ada dalam sistem. Batas fasa. Garis-garis yang memisahkan daerah disebut batas fasa, menunjukkan nilai-nilai tekanan dan suhu di mana dua fasa berdampingan dalam kesetimbangan dan potensi kimianya sama. Sifat karakteristik terkait transisi fasa. Batas fasa cair uap dalam diagram fasa menunjukkan tekanan uap yang bervariasi dengan suhu. Batas fasa uap padat menunjukkan variasi suhu tekanan uap sublimasi seperti tekanan uap fasa padat. Tekanan uap suatu zat meningkat dengan suhu karena pada suhu yang lebih tinggi banyak molekul memiliki energi yang cukup untuk melarikan diri dari tetangga mereka. Lalu ada aturan fasa. Gibbs menyimpulkan aturan fasa yang memberikan jumlah parameter yang bervariasi secara independen, sementara jumlah fasa dalam keseimbangan dipertahankan. Aturan fasa adalah hubungan antara varians, jumlah komponen, dan jumlah fasa pada kesetimbangan untuk sistem komposisi apapun. Tiap jumlah ini memiliki makna yang dapat kita definisikan sebagai jumlah derajat kebebasan, konstituen suatu sistem, komponen, dan jumlah komponen. 3 diagram fase representatif. Jadi gambar ini menunjukkan diagram fasa untuk karbon dioksida. Jika kalian perhatikan, di A itu karbon dioksida adalah gas. Ketika suhu dan tekanan diatur ke B, uap mengembun langsung ke padatan. Peningkatan tekanan dan suhu ke C menghasilkan pembentukan fase cair. Kemudian yang menguap ke uap ketika kondisinya berubah menjadi D. Perhatikan juga bahwa titik triple terletak di atas 1 atm, sehingga liquid tidak terdapat pada tekanan atmosfer normal berapapun suhunya. Akibatnya padatan tersublimasi ketika dibiarkan di tempat terbuka. Jadi untuk mendapatkan cairan itu, kita diperlukan tekanan setidaknya 5,11 atmosfer.
Gambar berikut menunjukkan diagram fasa untuk air. Perhatikan kembali jalur ABCD pada gambar tersebut. Air pada A sebagai S5, peningkatan tekanan ke B pada suhu yang sama menghasilkan pembentukan S8, pemanasan ke C mengarah pada pembentukan S7, dan pengurangan tekanan ke D menghasilkan cairan meleleh menjadi cair. Jadi diagram fase ini merangkum bagaimana tekanan uap cair itu bervariasi. Itu juga merangkum bagaimana pendidihannya dan pembekuan air tersebut. Berikut adalah diagram fasa helium. Perhatikan, pada A helium sebagai uap. Pada pendinginan ke B, kondensasi menjadi helium-1, dan pendinginan lebih lanjut ke C, menghasilkan pembentukan helium-2. Apabila terjadi penyesuaian tekanan dan suhu ke D, maka akan menghasilkan sistem di mana tiga fasa, helium-1, helium-2, dan uap, berada dalam kesetimbangan yang sama. Pada satu ATM, fasa padat dan gas helium tidak pernah berada dalam kesetimbangan berapapun rendah suhunya, karena atom-atomnya itu yang sangat ringan sehingga mereka dapat bergetar dan gerakan amplitudo besar bahkan pada suhu yang sangat rendah, dan padatan tersebut akan menguncang dirinya sendiri. Diagram tekanan uap. Ada hukum Raoult, yang dimana P dengan J sama dengan A, B adalah tekanan uap murni J, dan X adalah fraksi mol J dalam cairan. Oleh karena itu, tekanan uap total P dari campuran. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tekanan uap total pada suhu tetap berubah secara linear dengan komposisi dari PB ke PA ketika XA berubah dari 0 ke 1. Dapat kalian lihat dari gambar B1.1. Komposisi cairan dan uap yang berada dalam kesetimbangan fisik tidak sama. Jadi itu menunjukkan bahwa uap harus lebih banyak pada komponen yang lebih mudah menguap. Sehingga fraksi mol komponen dalam uap adalah YJ dengan J sama dengan A dan B. Maka tekanan parsialnya adalah PJ sama dengan YJP dengan P adalah tekanan total. Asalkan campuran itu ideal, tekanan parsial dan tekanan total dapat dinyatakan dalam bentuk fraksi mol dalam cairan dengan menggunakan persamaan B13 untuk total cairan tekanan uap P. Apabila hasil tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan seperti persamaan B14. Ini adalah turunan untuk tekanan uap total campuran biner dalam komposisi uap. Diagram komposisi suhu. Berikut adalah contoh bagaimana cara mengkonstruksi diagram komposisi suhu. Ini adalah data yang didapatkan dengan campuran oktan dan metilbenzena pada 1 atm dengan titik didih 110,6 derajat Celcius dan 125,6 derajat Celcius untuk metilbenzena dan oktan. Jadi di sini kita disuruh untuk bagaimana kita memplotkan diagram temperatur dan komposisinya campuran tersebut. Jadi pertama kita plot komposisi setiap fase terhadap suhu. Untuk mempermudahnya itu kita dapat menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak matematika atau Excel untuk menggambar batas fasanya. Jadi tadi kan sudah kita miliki data-data. Data-data tersebut kita plot pada gambar seperti gambar B.2.1. Jadi ketika sudah diplot tiap titik, lalu dilanjutkan dengan menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak matematika untuk mendapatkan persamaan polinomialnya untuk gas cair dan untuk garis uap. Dan apabila sudah, maka akan didapatkan seperti ini. Ini adalah diagram fasa antara zat A dan B pada A1 cairan mendidih dan oleh berada dalam kesetimbangan dan uap komposisi A1 aksen. Uap ini lebih kaya dalam komponen yang lebih mudah menguap, yaitu B, sehingga cairan pada B itu berkurang berpindah ke A. Jadi seiring dengan naiknya suhu, pemanasan lebih lanjut dapat mengubah komposisi cairan lebih jauh ke arah A murni. Naik titik didih naik, komposisi uap berubah sesuai dengan A3 aksen. Pada A4, komposisi uap sama dengan komposisi keseluruhan campuran yang menyiratkan bahwa semua cairan telah menguap. Di atas suhu itu hanya ada uap dan memiliki komposisi keseluruhan awal. Diagram fasa cair.
Ini adalah diagram komposisi suhu untuk campuran A dan B. Semakin banyak B ditambahkan, maka komposisi A bergerak lebih jauh ke kanan, dan akhirnya melintasi batas fase ke wilayah satu fase. Banyaknya B dapat melarutkan semua A dan sistem kembali ke fase tunggal. Semakin banyak B, maka itu hanya dapat menyebabkan larutan menjadi encer dan semakin lama menjadi fase yang tetap. Jadi ini adalah diagram fasa sistem nitrobenzena atau heksana pada satu ATM. Campuran 50 gram heksana dan 50 gram nitrobenzena yang dipersiapkan pada suhu 290 Kelvin. Apakah komposisi di fasa tersebut, bagaimana proposisinya dapat terjadi, dan untuk apa temperatur harus dipanaskan untuk mendapatkan fasa tunggal. Jadi pertama, komposisi fasa dalam kesetimbangan diberikan oleh titik-titik di mana garis pengikat pada suhu yang relevan memotong batas fasa. Kemudian, nyatakan heksana oleh H dan nitrobenzena oleh N. Kemudian lihat kembali pada gambar. Fraksi mol N dalam campuran adalah 0,41 per 0,41 tambah 0,59 sama dengan 0,41. Titik Xn sama dengan 0,41 dan T adalah 290 Kelvin. Terjadi di wilayah dua fase dari diagram fase. Garis pengikat horizontal memotong batas fasa pada Xn sama dengan 0,35 dan Xn sama dengan 0,83. Jadi itu adalah komposisi dari dua fasa. Artinya, ada 7 kali lebih banyak fase yang kaya heksana daripada fase yang kaya nitrobenzena. Pemanasan sampel hingga 292 Kelvin membawanya ke wilayah fase tunggal, karena diagram fase telah dibangun secara eksperimental. Kesimpulan ini tidak berdasarkan pada asumsi tentang idealitas, mereka akan dimodifikasi jika sistem mengalami tekanan yang berbeda. Temperatur solusi kritis atas adalah suhu tertinggi di mana pemisahan fase terjadi. Interpretasi termodinamika suhu larutan kritis atas berfokus pada energi Gibbs dari percampuran dan variasinya dengan suhu. Variasi suhu energi Gibbs dari percampuran sistem sendiri terdiri dari dua komponen, yang dimana sebagian dapat larut pada suhu rendah. Ketika duanya hadir dalam satu kurva, sistem dipecahkan menjadi dua fase dengan komposisi yang sesuai dengan posisi minimal. Agar sistem dua fase tidak diharapkan, maka kita tetapkan bahwa nilainya adalah 1,13. Kedua komponen tersebut dapat larut pada suhu percobaan. Berikut adalah persamaan larutan tunggal. Adalah X A sama dengan setengah, sesuai dengan minimum tunggal Gibbs energi percampuran dan tidak ada pemisahan fasa. Ada juga sistem menunjukkan suhu solusi kritis yang lebih rendah, yang terjadi karena komponen lebih mudah larut karena mereka membentuk kompleks yang lemah. Selain itu, ada juga sistem memiliki suhu solusi kritis atas dan bawah yang terjadi karena setelah kompleks yang lemah telah terganggu, menyebabkan sebagian cacat. Gerakan yang ada pada suhu yang lebih tinggi dapat menghomogenkan campuran tersebut. Ada sepasang cairan yang sebagian dapat larut dan membentuk azeotrop dengan titik lebih rendah. Ada dua kemungkinan. Satu di mana cairan menjadi sepenuhnya larut sebelum mendidih. Yang kedua di mana perebusan terjadi sebelum pencampuran selesai. Jadi kita akan menafsirkan diagram fasa ini. Hal yang pertama dilakukan adalah kita harus mengetahui maksud dari titik-titik tersebut. Lalu yang kedua, kita mulai menjelaskan maksud dari titik tersebut. Ketika dipanaskan mendidih pada A2 memberikan uap komposisi B1, cairan yang semakin kaya dalam B dan tetes terakhir menguap pada suhu 390 Kelvin nih. Kisaran didih cairan adalah sekian. Jika uap awal ditarik yang memiliki komposisi sekian, menginginkan distilat sesuai dengan bergerak ke bawah. Pada suhu 330 Kelvin, fasa cair memiliki komposisi sekian, proporsi relatif mereka adalah 1:6. Pada 320 Kelvin, sampel terdiri dari 3 fase, yaitu uap, 2 cairan. Satu fase cair memiliki komposisi XB sama 0,30, yang lain memiliki komposisi 0,80 dalam rasio 0,52:1. Pendinginan lebih lanjut menggerakkan sistem ke dalam wilayah dua fase, dan pada 298 Kelvin komposisinya adalah 0,2 dan 0,9 dalam rasio 0,82:1. Jadi ketika distilatnya semakin mendidih nih, komposisi keseluruhan distilat menjadi lebih kaya di B ketika tetes terakhir telah terkondensasi. Komposisi fasa adalah sama seperti di awal. Terima kasih dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini.